Syukuri, tumbuhkan rasa cukup dan berkelimpahan terhadap semua yang Allah berikan pada kita. Jangan menilai benar salah, baik buruk, karena semua adalah kebenaran. Para sahabatku, mari kita sadari sepenuhnya bahwa kita ada di sini saat ini sekarang karena cinta kasih Allah yang luar biasa. Karena Allah tahu jalan kita sudah terlalu jauh. Kita disuruh pulang olehnya. Sudah begitu banyak tanda-tandanya diberikan pada kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, tapi kita tidak mengerti. Padahal itu adalah panggilan Dia. Allah nyuruh pulang kepada kita. Oleh karena itu, kita hadir di sini, di tempat yang penuh berkah ini. Baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Ada puluhan ribu sahabat kita di seluruh dunia sekarang yang sedang menunggu kajian ini. Oleh karenanya, mari kita luapkan sukacita yang dalam, kebahagiaan yang tak terbatas, karena hari ini kita masih bernafas, berkesempatan untuk hidup di tubuh yang hebat ini, kendaraan yang disediakan semesta, yang selama ini tidak disadari oleh kita semua. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sadari kehadiran Allah dalam diri kita. Dia tidak pernah jauh dari diri kita. Dia senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita. Dia senantiasa mengabulkan semua doa-doa kita. Dia tidak pernah mengabulkan keinginan kita, karena keinginan kita itu belum tentu baik bagi kita. Tapi yang jelas Dia selalu merespon keyakinan kita, energi yang dipancarkan oleh kita. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Cuma kita tidak mengerti saja. Dikiranya doa adalah keinginan. Dikiranya doa adalah ambisi. Doa itu apapun yang kita pancarkan, yang kita getarkan dalam batin kita yang terdalam, itu yang direspon oleh Dia. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Bohong besar ada orang mengatakan doa ada dua, ada yang dikabul, tidak dikabul. Itulah doa yang ambisius. Doa yang mengatur-ngatur Tuhan. Doa yang tidak tahu diri. Doa yang kita sampaikan dalam bentuk kata-kata. Tetapi doa yang seperti itu tidak dipahami oleh semesta. Karena doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, vibrasi yang terkuat yang kita pancarkan di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kecil di mana tanggung jawab tertinggi manusia itu sesungguhnya adalah menjadi arsitek realitasnya sendiri. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain itu tugasnya sangat spesifik. Kalau jagung, jadi jagung aja. Tidak pernah dia menjadi pisang. Kalau mangga, jadi mangga aja. Tidak pernah jadi duren. Kalau buncis, jadi buncis saja. Tidak pernah jadi cabai rawit. Jadi cara mereka itu melaksanakan misi Allah dalam kehidupannya itu sangat spesifik, sangat terbatas. Satu-satunya makhluk yang dibuka kebebasannya, maka disebut dia itu punya kebebasan, punya kemuliaan dibanding makhluk yang lain, itu adalah makhluk yang bernama manusia. Makanya di Quran surat At-Tin Allah berfirman, Wat-tin wa-zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi itu Quran surat At-Tin. Bapak Ibu pernah lihat buah tin? Buah tin. Itu hebat ya. Ada buah kecil segede gini nih. Ya. Saya punya pohonnya itu. Rajin berbuah. Buahnya itu luarnya warnanya hijau. Jadi kalau dibuka dalamnya itu warna-warni. Indah dalamnya itu. Kayak buah delima. Seperti itu. Hebat ya, orang tua kita dulu ada buah kayak gitu diberi nama buah tin. Itu yang ngasih nama bukan Allah, yang ngasih nama manusia.
Tapi yang ngasih namanya pasti orang yang berkesadaran. Ada buah seperti itu, begitu dibuka, indah sekali dalamnya. Namanya buah delima. Orang Sunda mah bilang dalima. Jadi dalnya ada 5. Kalau kakek saya dulu ngajarkan dalima itu ya Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalnya 5. Ternyata itu dal 5 itu cerminan dari Quran surat Al-Ikhlas. Maka yang sudah tahu rahasia ikhlas pasti gampang untuk mencapai dal 5. Nah dal 5 itu kalau dibuka, itu indah sekali. Persis seperti gambar supernova. Persis seperti gambar merah mawar yang diceritakan di Quran surah Ar-Rahman ayat 37. Hebat ya. Makanya di alam semesta ini begitu banyak tanda-tanda semesta. Cuman kita nggak ngerti. Jadi mengabaikan semuanya. Ya, nggak tahu apa yang dicari oleh kita. Ya, karena kita kerjanya setiap hari terus mencari. Ya, makanya nggak dapat. Karena melanggar hukum alam. Nanti saya jelaskan ya di kajian ini. Jadi watin demi tin. Tin itu satu lokus sebetulnya pada diri manusia. Bukan cerita buah sebetulnya. Ada satu lokus pada diri manusia, tempat di mana manusia bisa mengenal jati dirinya, mengenal Tuhan. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti yang mana sebetulnya tin yang sesungguhnya, yang hakikat itu. Dan diletakkan tin itu di sebuah pohon namanya wazaitun. Ya. Jadi zaitun itu sebuah pohon ciptaan semesta. Yang setiap hari kita bawa-bawa kemana-mana. Dan pohon ini adalah tempat di mana kita bisa mengalami pencerahan. Di mana pohon itu? Ya di sini. Kalau sahabat kita yang Nasrani menyebut pohon Natal. Pohon Natal kan banyak lampunya. Pohon Natal itu sebetulnya cerminan simbol dari diri-diri yang sudah menyala lampunya. Yang sudah mencapai pencerahan. Sahabat kita yang Hindu, yang Buddha cerita tentang pohon Bodhisattva. Nah di Islam juga ada namanya pohon zaitun. Cuman kita kan sudah alergi dari kecil. Diajarkan kebencian sehingga tidak menemukan kebenaran yang universal. Kerjanya cuma bikin parit. Nyalahkan orang. Dirinya juga nggak benar-benar gitu. Ya. Jadi semua nabi, semua rasul mencapai pencerahan ya tidak di tempat yang jauh, ya di sini. Lah Allahnya sendiri mengatakan aku bersama kamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Makanya kemarin saya bikin episode khusus melihat samudra dalam setetes air. Samudra air, tetes juga air. Kalau sudah tahu esensinya, tidak ada lagi samudra, tidak ada lagi air. Yang ada ya cuma dia, sang kebenaran. Nggak terjebak lagi oleh ruang dan waktu. Makanya ilmuwan fisika juga sudah sampai ke situ sekarang. Kalau kita bisa menaiki sebuah pesawat yang bernama foton, yang kecepatannya 300 juta meter per detik, dan foton itu menjadi titik diam bagi diri kita, maka saat itu, begitu kecepatannya mencapai kecepatan cahaya, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu. Karena ruang dan waktu itu ada dalam dimensi materi. Ketika energi melambat, ada ruang dan waktu. Nah kita terus-menerus bergumul di sini, ya, di dimensi materi. Tidak mau memasuki dimensi energi. Akibatnya apa? Akibatnya hidup kita begitu-begitu aja. Mengulang-ulang sesuatu yang tidak kita suka, semakin tidak disukai, semakin datang berulang-ulang. Tapi kita tidak mengerti polanya seperti apa. Karena hidup nyaris tidak berkesadaran. Jadi kita harus menemukan tin dalam diri kita yang hakikat, ya, dan dia diletakkan di wazaitun, di pohon zaitun. Dan tubuh kita ini adalah kendaraan yang paling hebat, yang bisa mengantarkan jiwa untuk bisa pulang. Waturi sinin. Nah, ternyata di situ ada tur. Tur itu gunung. Coba perhatikan. Ada yang aneh kalau kita pergi haji, pergi umroh. Karena semua jamaah disuruh ziarah ke gunung di sana. Coba, aneh enggak? Atau enggak pernah mikir kalian? Yang penting ikuti orang aja, kan gitu. Kan biasanya kalau di Indonesia ziarah ke kuburan, tapi di sana ziarah itu ke gunung. Kalau di Mekah ziarahnya ke Jabal Sur,
ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Kalau di Madinah ziarahnya ke Jabal Uhud tuh, gunung semua. Dan ternyata kata gunung di Quran banyak disebut. Karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Nabi Musa minta melihat Tuhan. Malah Nabi Musa oleh Allah disuruh melihat gunung. Hati-hati, bukan gunung yang itu. Bukan gunung Cermai, bukan gunung gede, bukan gunung yang di luar. Tetapi Nabi Musa disuruh untuk mencapai puncak kesadarannya. Nabi Muhammad bertemu Allah dijelaskan di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Di Quran surat At-Tin itu ada 3 kata penting. Tin, zaitun, dan gunung. Hebat ya? Maka dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita sebagai insan, sebagai manusia, menemukan kesempurnaan sebagai manusia. Kalau sudah tahu rahasia yang 3 tadi, tahu tin yang sesungguhnya, tahu zaitun yang sesungguhnya, dan tahu gunung yang sesungguhnya. Ziarahi gunung itu. Tapi mereka yang tidak menemukan itu, summa rodadnahu asfala safilin. Kelihatannya manusia, tapi aspal. Aspal apa? Hitam, gelap, cepel. Cepel apa ya? Bahasa Garut ya cepel ya. Lengket bahasa Indonesianya. Nih orang Malaysia suka protes. Itu ayah guru katanya ngomong apa? Saya tidak bisa keluar dari idiomatik Garutnya ini. Udah gitu aspal itu kalau sudah dingin mengeras. Betul nggak? Dan aspal itu memang nasibnya begitu. Diinjek-injek. Betul nggak? Diinjek sepeda motor, diinjek mobil, diinjek truk yang gede-gede. Aspal memang begitu. Banyak ya manusia yang memposisikan dirinya sebagai aspal. Diinjek-injek oleh siapa? Yang paling tidak disadari, manusia itu diinjek-injek oleh dirinya sendiri. Tidak dipantaskan, seolah-olah dia itu tidak bisa jadi orang kaya, tidak jadi orang bahagia. Kan dia diinjek-injek oleh dirinya sendiri. Dibatasi oleh pikirannya. Seolah-olah ya hidupnya tidak mungkin seperti orang lain. Menganggap bahkan Allah itu ya mentakdirkan dirinya seperti itu. Itu kan kekeliruan. Bahkan yang lebih parah lagi, ya dia pelakunya, tapi dia menganggap seolah-olah dia sebagai korban. Kan begitu kalian. Betul nggak? Iya, saya juga tahu. Yang sakit hati kamu, yang disalahkan orang. Padahal kan yang memasukkan ke dalam hati kan bukan orang, kan kamu. Betul nggak? Masalah apapun mau dimasukin hati, nggak dimasukin hati, ya terserah kamu. Nggak ada filter, apapun masuk ke dalam hati, jadi nyeri hati. Dan ketika sakit hati, yang dituduh orang lain. Disakiti oleh orang lain tuh. Betul nggak? Padahal disakiti oleh dirinya sendiri. Taeta aspal. Tahu aspal sekarang? Itu. Summa rodadnahu aspala safilin. Menciptakan neraka terus menerus. Menghancurkan dirinya. Seolah-olah dirinya tidak pantas. Lalu putus asa. Nah keputusasaan dunia ini dihibur. Dengan pikiran yang ilusif. Kita mah bagiannya bukan di sini. Nanti. Di sana. Nah, itu pikiran yang ilusif. Sebetulnya intinya adalah putus asa. Dayeuna teu kabagian. Sugan. Jaga kebagian. Padahal dunia itu dalam bahasa Arab artinya saat ini. Akhirat itu artinya masa depan. Kan masa depan ditentukan oleh hari ini. Kalau ini kita hirupnya belangsak, sengsara, menderita, di neraka kan tidak mungkin tiba-tiba masuk surga. Betul apa tidak? Masuk akal nggak omongan saya? Ya ini supaya ngerti aja. Ya, gitu. Nah, di ayat itu dikatakan, ya, summa rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Ada kekecualian, kecuali orang yang beriman. Bukan yang ngaku iman, yang beriman. Yang ngaku iman mah banyak.
Tetapi tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Di Quran dikatakan, jelas sekali di Quran. Ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu cirinya apa? Kata Quran. Kolbunya itu tentram. Karena dia berhasil mengingat Allah. Dan setiap dia mengingat Allah, semakin tentram. Lah bagaimana mau mengingat Allah? Tahu Allah aja enggak? Malah yang diingat itu bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang digambar-gambar oleh pikiran kita sendiri. Yang digambar-gambar oleh kebanyakan orang. Bukan Allah yang sebenar. Untuk tahu Allah yang sebenarnya, harus meninggalkan raga, harus meninggalkan nama. Itulah perlunya kita ketemu guru yang sejati. Pernah dengar nggak ada lagu judulnya Cahaya Abadi? Belum pernah dengar? Jadi kalian dengar lagu apa? Digdaha, perjalanan di samudra sunyi. Jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama. Hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang-bintang. Bunga abadi berjatuhan. Pernah dengar lagu itu? Pernah barusan ya? Itu lagu perjalanan sunyi menuju samudra yang sunyi. Menuju Digdaha. Digdaha itu cahaya abadi. Meninggalkan raga, meninggalkan nama. Gitu. Jadi kalau kita sudah meninggalkan raga, meninggalkan nama, meninggalkan segala kebanggaan diri. Gak penting tuh atribut-atribut, gelar-gelar yang gak penting itu. Kan banyak ya manusia yang seneng gelar ya. Kalau gelarnya nggak disebut manyun. Orang yang kayak gitu nggak bisa mengalami kefanaan. Ya. Jadi untuk bisa pulang ke jati diri kita, syaratnya pertama harus hening, yang kedua harus sujud, yang ketiga harus jadi sumber cinta dulu. Masih nyari cinta, belum jadi sumber cinta, ya sudah tidak dapat cinta, hanya hidup dalam angan-angan. Jadi syaratnya harus iman, bukan ngaku iman. Ciri orang beriman itu bisa ingat sama Allah. Orang yang bisa ingat sama Allah berdiri, duduk, berbaring, kapan saja. Nih saya lagi ceramah begini, saya nggak bisa lupa sama dia. Nggak bisa. Maka diberi gelar oleh Allah, gelarnya namanya Ulul Albab. Gitu. Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari kata lub, bagian yang paling dalam dari kolbu. Bagian yang paling dalam dari atin itu. Kalau sudah masuk ke sana. Kalau belum ya masih terjebak penyakit kulit di luar aja. Merasa paling soleh, paling benar, kerjaan tiap hari nyalain orang. Heran ya ada manusia yang kerjanya nyesat-nyesatin orang aja. Lebih dari Tuhan. Padahal di Quran jelas sekali. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang dapat petunjuk. Agama itu kan masalah pribadi. Spiritual itu pengalaman pribadi yang tidak mungkin bisa dijustifikasi oleh pihak manapun.
Ini kebiasaan kita itu ya, nuduh-nuduh batang hidung orang lain, nyalah-nyalah orang kayak udah nyampe mana aja. Ini nggak maju-maju nih belajar agama. Orang udah menciptakan matahari sintesa sekarang. Orang sudah menciptakan ruang angkasa, siap-siap kalau bumi ini rusak kita mau pindah kemana? Kita masih ngurusi konflik aja nggak selesai-selesai. Karena kebencian itu ya menular. Ya. Wa amilu sholihah. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Nah sekarang saya tanya amal soleh itu apa? Mereka nggak ngerti. Tanya Quran itu amal soleh apa? Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan. Itu dijelaskan tuh di surat Al-Kahfi ayat 110. Silakan lihat itu. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu ya teknik, metode, cara supaya kita bisa jumpa dengan jati diri. Itu jelas sekali. Tapi amal soleh yang diterjemahkan selama ini apa? Amal soleh jadi sholat, amal soleh jadi zakat, amal soleh jadi umroh, amal soleh jadi haji. Apalagi semua ritual itu tidak mengantarkan kita kepada Allah. Bukan amal soleh. Baca coba Quran. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Sekarang melakukan, sekarang jumpa. Gitu. Gak usah ditafsir. Itu sangat muhkamat, sangat jelas. Ya, bingung apa tidak? Iya. Kalau bingung bagus, mesti kalian mikir. Ini yang jadi masalah kalau ngaji bingung enggak, ngerti enggak, betul enggak? Tapi sombongnya luar biasa. Ya. Makanya judul kajian kita sekarang adalah tanggung jawab tertinggi manusia adalah menjadi arsitek dari realitasnya sendiri. Jadi kita sebetulnya yang menciptakan realitas hidup kita. Kenapa hidup kita hari ini seperti ini? Itu cerminan dari diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada nggak yang cermin berbohong? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pesek ya di dalam cermin, pesek. Ya mancung ya mancung. Dan cermin tidak pernah berbohong. Dan realitas ini adalah cerminan. Cerminan dari apa? Cerminan dari yang tidak realitas. Semua yang nampak nyata, itu adalah cerminan yang tidak nyata. Bahkan sekarang sudah memasuki ya yang disebut dengan abad kuantum. Orang sudah berbicara quantum shift. Sudah berbicara quantum field. Bahwa ruang kosong ini adalah medan kuantum. Ruang kosong ini adalah medan energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas. Yang siap untuk merespon quantum shift. Kesadaran kuantum dalam diri. Shift itu kan artinya bergiliran. Dan kenapa kita menciptakan realitas yang itu-itu saja? Kan tidak ada yang bergeser di dalam. Bapak Ibu perhatikan saya. Ada pikiran sadar, itu adalah short term memory. Ada pikiran bawah sadar, long term memory. Contoh sederhana. Bapak Ibu kalau berdoa, di pikiran sadar, di pikiran bawah sadar. Di pikiran sadar, ya Allah saya ingin mobil. Tetapi ada program di alam bawah sadar yang ditanamkan dari kecil yang belum diganti dari orang tua kita. Kita nggak mungkin punya mobil. Kita nggak mungkin kaya. Uang dari mana? Itu ada program itu di alam bawah sadar. Itu yang didengarkan oleh semesta, bukan yang dari pikiran sadar. Tetapi energi yang bergetar terus menerus secara konsisten di alam bawah sadar. Mana yang dikabulkan oleh semesta? Yang di pikiran sadar, yang di alam bawah sadar? Di alam bawah sadar, belum diganti programnya. Lalu kita menyalahkan, ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Lalu supaya dikabul, pakai syarat macam-macam. Supaya dikabul, ada tempat macam-macam. Katanya ada tempat yang mustajab, ada tempat yang tidak mustajab.
Ditipu, mau aja kita. Seolah-olah ada tempat di mana di sini Allah hadir, di sana nggak ada, begitu? Kan tidak pernah Allah mengatakan begitu. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi seluruh bentuk. Dia meliputi. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah ada di sana, tidak ada di sini? Itu kan syirik. Betul apa tidak? Kalau berdoa di masjid ini gak terkabul. Harus pergi ke tempat yang jauh, namanya multazam. Pas seret-seret dirinya. Udah tempatnya sempit. Betul nggak? Masing-masing sudah bawa daftar doa. Maruka, lembaran, kertas, para ranjang. Betul nggak? Gitu nggak kalian? Dasar. Dan percaya sama yang begitu-begitu. Padahal ya, seberapa kuat getaran kita, seberapa kuat energi kita, seberapa kuat vibrasi kita, seberapa kuat frekuensi kita, itu yang akan direspon oleh semesta. Makanya ud'uni astajib lakum, setiap doa pasti dikabul. Tapi yang dikabul oleh semesta, yang paling kuat yang kita getarkan dari diri kita. Betul apa tidak? Terasa apa tidak omongan saya? Iya. Ketika kita, ya Allah saya ingin mobil. Alam semesta justru menganggap kamu gak pengen. Pusing gak? Ulangi. Ya Allah saya ingin mobil yang bagus. Di mana itu? Di pikiran sadar. Itu oleh alam semesta, kamu sedang didengarnya oleh alam semesta, kamu gak pengen. Perlu saya jelaskan? Oke. Ketika saya ingin mobil, berarti saya sedang meminta. Dan setiap orang yang meminta pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Like attracts like. Itu hukum alamnya begitu. Harusnya gimana? Harusnya syukuri aja dulu. Yang ada. Sekarang punyanya apa? Sepeda motor. Luapkan kegembiraan punya sepeda motor. Betul nggak? Kan itulah in syakartum la azidannakum, yang akan melipat gandakan sepeda motor jadi mobil. Itu rasa syukur. Rasa syukur. Ya. Setiap meminta pasti digerakkan oleh satu alasan. Kenapa? Karena kita belum punya. Belum punya itu rasa kekurangan. Maka di Quran tidak diajarkan doa seperti itu. Yang diajarkan itu adalah bersyukur. Masuklah kamu ke frekuensi cinta, frekuensi syukur, ke frekuensi yang kamu dambakan. Itu yang didengar oleh semesta. Bapak Ibu. Jadi apakah kita ini arsitek untuk realitas hidup kita? Yes. Bagaimana cara kita mengarsiteki realitas kita? Pastikan tidak ada yang pengen sakit. Pasti tidak ada yang pengen kekurangan. Pasti semua ingin sehat. Betul nggak? Berkelimpahan. Betul nggak? Tapi kita setiap hari digerakkan oleh rasa kekurangan. Orang lain kaya, malah kita iri sama orang kaya. Bukan merasakan betapa bahagianya ya jadi orang kaya. Rasakan kita sudah di frekuensi mereka. Ini malah iri membicarakan orang kaya. Malah nuduh-nuduh. Seolah-olah kekayaannya dari situ, dari sini. Ini orang miskin begini. Maka dia tidak akan pernah keluar dari jebakan itu. Dia akan berputar-putar. Ya, melakukan repetisi di realitas yang sama. Karena tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran di dalam. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu. Kalau kita mengalami pergeseran kesadaran di dalam, luar biasa. Maka kita harus hijrah dari apa? Dari mencari menjadi. Ulangi ya. Hijrah dari mencari jadi menjadi. Itu aja hijrah. Dari mencari jadi menjadi. Contoh, yang tempo hari sharing di sini tuh, yang dari Manado, masih ingat ya? Dia asalnya mencari. Dia menjadi. Asalnya doanya ngatur-ngatur Tuhan, minta-minta sama Tuhan, doanya dirubah. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dia tidak mencari, tapi menjadi. Bahkan merasakan seolah-olah dia sudah berada di frekuensi itu.
Merasakan kebahagiaannya seolah-olah itu sudah terjadi. Itu yang keren. Suaminya sakit. Awalnya minta, mencari sehat. Diganti sekarang. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan. Tetapi itu dengan frekuensi cinta, dengan frekuensi syukur. Energi itu yang direspon oleh semesta. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari penjelasan yang singkat ini aja dulu. Bisa nggak merasakan betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya. Betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya. Mau jadi apa, punya apa, tidak ada yang dibatasi. Tetapi kita harus bisa melepaskan semua batasan-batasan di alam bawah sadar. Yang pernah ditanamkan oleh leluhur kita, oleh guru kita, oleh lingkungan kita. Bayangkan sejak lama kita diajarkan bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah. Dibilangnya itu ujian. Betul nggak? Dibilangnya itu takdir. Padahal sebetulnya Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, Allah sang kesadaran. Hanya merespon apa yang kita getarkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengalami hijrah. Harus mengalami pergeseran kesadaran. Harus ada quantum shift. Harus bergeser kesadaran kita menuju kepada kesadaran yang baru. Sehingga realitas yang tercipta adalah realitas yang baru. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti dulu? Yes. Oke. Baik. Ini baru cerita judul aja. Lama. Yuk kita lihat. Ini surat Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'akibatun mim baini yadai, ya, wa min khalfihi. Bagi manusia, lahu, baginya, dan ini sedang cerita manusia nih. Bagi kalian, bagi kita semua, ya, lahu, ya, mu'akibatun. Akan ada akibat-akibat mim baini yadaihi wa min khalfihi, yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi yang mengikuti kita ini Bapak Ibu apa? Akibat. Terus bergiliran mengikuti. Artinya tidak pernah diam. Nah, akibat itu penyebabnya apa? Sebab kan? Betul nggak? Bayangkan coba. Setiap hari itu kan kita menciptakan sebab. Mengambil pilihan-pilihan. Dan di setiap pilihan, di setiap sebab yang kita pilih, selalu ada akibat yang bergiliran. Ini jelas sekali ayat ini. Jadi tidak akan ada yang pernah lolos dari hukum sebab akibat. Alam semesta ini sangat presisi. Alam semesta ini punya memori universal yang tanpa batas. Setiap sebab yang kita buat, baik di pikiran, kata-kata, di perasaan, di tindakan kita, itu semuanya terekam. Coba lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang? Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah di otak Bapak Ibu sekarang sedang bekerja, sedang mencipta, sedang memikirkan sesuatu? Yes. Setiap kali kita mencipta di sini, diambil rekamannya oleh napas kita. Lihat, napas masuk, sebentar tinggal, merekam di ruang cipta, setelah itu dibawa ke ruang kenyataan. Masuk lagi, direkam, dibawa ke ruang kenyataan. Tanpa disadari, semua rekaman di ruang cipta ini sebetulnya setiap saat direkam oleh napas kita sudah masuk di alam realitas. Tanpa disadari. Betapa bahayanya ketika pikiran ini memikirkan sesuatu yang buruk. Betapa bahayanya ketika rasa ini diizinkan merasakan yang buruk. Betul nggak? Tanpa disadari, semua yang ada di ruang cipta ini direkam oleh napas kita. Karena napas itu hidup. Dia adalah sang maha hidup. Dia mencatat semuanya. Dan itu dibawa ke dalam realitas. Akibatnya apa? Kita sebetulnya sedang menjadi arsitek untuk realitas kita sendiri. Disadari atau tidak disadari. Bahkan saya katakan tadi, mungkin lebih banyak yang tidak disadari yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang.
konsisten, energinya ada terus. Sedangkan alam bawah sadar, short term memory. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang lupa. Tapi alam bawah sadar tidak pernah lupa. Program yang masuk dalam bawah sadar akan terus ada di sana. Memancarkan vibrasi, frekuensi, dan energi terus menerus. Clear sampai sini? Waduh ya, betapa bahayanya kalau kita tidak mengubah program-program lama. Apalagi program lama yang sudah jelas-jelas ya mengulang-ulang penderitaan hidup kita. Betul nggak? Makanya bisnis rugi terus, usaha nggak maju-maju, belajar spiritual juga gitu-gitu aja. Oke, lanjut dulu ya. Apa kata ayat ini? Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Menciptakan sebab A, ada akibat A. Menciptakan sebab B, ada akibat B. Menciptakan sebab C, ada akibat. Jadi sebetulnya realitas kita hari ini buatan Allah atau kita sendiri arsiteknya. Yes. Jadi kalau begitu, bisakah kita menciptakan realitas baru? Bisa. Gimana caranya? Oke. Mengubah semua program-program lama yang sudah kadang masuk di alam bawah sadar. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang pernah terluka mungkin ya hatinya, terluka batinnya. Saya tahu di sini dari wajahnya juga kelihatan. Ada nggak luka itu di dalam? Ada. Energi bukan? Energi. Vibrasi bukan? Vibrasi. Frekuensi bukan? Frekuensi. Memancarkan energi tidak? Coba. Di luar diri kita ada stimulus. Ada sesuatu yang mengingatkan luka itu. Jadi begitu ada kejadian di luar diri kita, ya, dan kejadian itu mengingatkan tentang luka itu. Pernah ngalamin begitu? Pernah. Misalnya beginilah, ya. Ada orang yang pernah menyakiti ibu bapak. Sebut aja namanya X. Tiba-tiba nama X itu datang, walaupun X yang berbeda. Aneh ya, kok ingat lagi sama si X yang itu tuh. Itu artinya berarti energi itu ada. Saya kasih tahu, saat energi itu ada, dia muncul dari dalam. Perhatikan saya, perhatikan ini bagian yang paling penting. Jangan dilawan, jangan dihakimi, jangan dinilai. Biarkan energi itu ada dan akui kalau itu ada. Jangan bereaksi yang negatif. Ketika kita mengambil sikap yang negatif, apa yang terjadi? Kita sedang menambah luka. Sikap yang negatif itu malah justru menambah luka semakin besar. Inilah karena kita selama ini nggak ngerti bagaimana cara menyembuhkannya. Dilawan, ya. Sesuatu yang dilawan pasti akan melawan. Sesuatu yang akan ditiadakan oleh kita akan. Jadi cara untuk mengambil energinya supaya dia tidak punya kekuatan, cukup disadari, diakui, diterima kalau energi itu ada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika X disebut-sebut, marah. Langsung diceritakan lagi yang lalu. Itu kalian mah. Saya tahu. Makanya tercager-cager. Gak waras-waras. Terus akhirnya apa? Menambah luka, menambah luka. Apa yang terjadi? Program itu bukan bergeser. Tidak ada quantum shift di situ. Yang terjadi apa? Itu dipermanenkan. Makanya kejadian yang sama terjadi berulang-ulang. Keren gak Bapak Ibu alam semesta ini? Keren apa tidak? Keren kalau dipahami. Makanya mekanisme ini kan jarang dijelaskan. Betul nggak? Seolah-olah ini ranah psikologi. Ini sekarang harus masuk ke sini. Seperti kata Menteri Agama. Tempat-tempat ibadah ini harus jadi laboratorium spiritual. Itu Menteri Agama bilang begitu. Jadi jadikan rumah-rumah ibadah sebagai laboratorium. Kalau laboratorium itu tempat eksperimen. Tempat mengambil data. Artinya apa? Tempat-tempat ibadah itu bukan melulu hanya melakukan ritual yang kita sendiri tidak pernah tahu. Tetap ini harus jadi laboratorium.
Nah makanya saya jadikan nih rumah ibadah jadi laboratorium. Kita coba melakukan proses eksperimen. Ini sedang eksperimen nih. Eksperimen. Ini sedang eksperimen. Masuk ke dalam diri lebih dalam. Nah. Di ayat ini dikatakan. Ya, bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, ini yang dikatakan di ayat ini apa? Yahfadunahu. Hafid itu maha penjaga. Yahfadunahu min amrillah. Loh, gimana cara Allah menjaga? Allah sang kehadiran. Allah sang keberadaan. Hanya merespon semua sebab-sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menceritakan keburukan pasangan, tambah sembuh, tambah buruk. Yang benar. Tambah sembuh, tambah buruk. Kenapa? Udah tahu sekarang hukumnya? Ketika kita menceritakan keburukannya, maka apa? Ya, kita berarti masih menolaknya. Berarti kita belum bisa menerimanya. Apa yang terjadi? Dia akan terus dihadirkan keburukan itu terus menerus sampai suatu saat kita sembuh. Saat dimana kita bisa menerimanya. Ayo mau lari kemana? Mau ganti pasangan? Ganti pasangan memang menyelesaikan masalah? Tidak. Karena apa? Karena sebab itu ada di sini. Akan dikembalikan lagi. Kan akan dikembalikan semua akibat-akibat yang bergiliran. Apa berganti pasangan itu solusi? Bukan. Tambah riweuh. Bodoh tahan gitu teh. Ya? Oke. Lanjut. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sering dibicarakan di kajian-kajian. Tapi sayang ayatnya dipenggal tengahnya aja. Betul nggak? Harusnya dibahas dari awal. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikuti secara bergiliran. Itu yang ditiadakan. Lanjut aja. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu yang sering kita dengar. Sering kita dengar pun tidak tahu caranya bagaimana. Karena selama ini kita merubah suatu kaum. Merubah nasib. Keluar apa ke dalam? Jujur, keluar apa ke dalam? Ini rumah tangga konflik terus nih. Ya, jujur, saya tanya kalian. Merubahnya ke dalam apa keluar? Nah, mulai ngaku sekarang. Yang laki-laki ingin mengendalikan yang perempuan ingin mengendalikan yang laki-laki. Yang jelas-jelas sebetulnya mereka itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah pikirannya, perasaannya, dan sikapnya. Harusnya ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ini sering diceritakan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Tapi pernah nggak dijelaskan bagaimana cara mengubahnya? Pernah dijelaskan? Enggak. Dibiarkan aja cara mengubahnya sendiri-sendiri. Itulah makanya tidak robah-robah. Gak dikasih tahu caranya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika ada konflik yang sederhana aja pasangan. Yang harus dirubah siapa? Harusnya rubah diri masing-masing. Ini malah justru ingin mengubah pasangannya. Itu yang tidak berhasil. Harusnya mengubahnya ke dalam, ke dalam, ke dalam. Maaf ya. Loh, kok pasangan saya tertarik sama orang lain? Digimanakan? Kalian ini nggak jujur kadang-kadang. Digimanakan? Diontrok orang lainnya? Eta. Kalian masuk bohong. Betul nggak? Dibenci orangnya, dibenci apa? Bukan koreksi diri. Apa kekurangan saya? Kenapa dia berpaling pada orang lain? Harusnya kan ke dalam. Gitu nggak Bapak Ibu? Males saya nanyanya. Itu gitu. Betul nggak? Ya tambah kusut.
Itu. Sudah modal 2 miliar, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Berikutnya modal lagi, habis. Apa yang terjadi? Utang tambah gede. Tahu sebabnya dari mana? Lihat dulu. Ketika dia ngemodal 2 miliar mau bisnis, niatnya apa? Ternyata bisnisnya ingin melipat gandakan uang. Supaya tambah banyak. Apa yang terjadi? Fokusnya pada uang. Harusnya uang itu kan alatnya saja. Saya ingin bisnis. Bisnis apa? Buka restoran. Kenapa buka restoran? Saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya kalau masak, kata orang enak. Saya tahu, itulah saya jenius di bidang masak-memasak. Udah jangan dipikirkan uang. Kalau masaknya enak, penuh cinta, nanti juga orang datang. Uang akan datang dengan sendirinya. Biarkan uang mencari kita, bukan kita mencari uang. Sudah bangkrut sekali, tambah lagi, bangkrut lagi. Gak ada yang diubah kesadarannya. Tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah itu. Sudah jelas yang menciptakan masalah itu kesadaran kita. Nah kita mencoba ingin menyelesaikan masalah di kesadaran yang sama atau mualtiasa. Paham sampai sini? Ini terlalu ilmiah kayaknya ya kuliah saya. Tapi ngerti ya? Ini harus dibahas ayat ini. Ya. Gimana cara merubah nasib? Lihat, ya, miskin itu menurut riset semua ahli neuroscience berasal dari perasaan miskin. Bukan karena tidak bekerja, bukan tidak kerja keras, bukan tidak banyak waktu untuk kerjanya, bukan tidak banyak modalnya, bukan. Miskin itu berasal dari perasaan miskin. Nah sekarang, kalau miskin berasal dari perasaan miskin, berarti kita harus mengubah dulu dong perasaan kita. Betul nggak? Ketika perasaan kita tidak dirubah, dan itu masuk di alam bawah sadar, walaupun di pikiran sadar, saya ingin kaya, saya ingin sukses, ingin kan? Setiap ingin itu pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Betul? Wah banyak nih kalau dibahas ya. Lanjut dulu ya. Kata Allah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lihat saya semua, kita sering dangkal memahami ayat ini. Ini kata-katanya jangan dipahami dangkal, perhatikan saya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Kalau dangkal memahaminya seolah-olah keburukan pada suatu kaum itu karena kehendak Allah. Betul? Ingat di ayat lain, Allah itu bergantung sangkaan kita. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi sebetulnya keburukan itu dari diri sendiri atau dari Allah? Dari diri sendiri. Allah hanya merespon. Karena kamu maunya begitu, ya sudah. Hebat Allah itu. Tidak pernah membatasi keinginan kita. Loh, kenapa Allah merespon? Kalau kita pengen buruk, kemudian merespon jadi buruk. Kenapa Allah harus meresponnya? Kembali pada ayat tadi. Lahu mu'aqibatun mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah hanya mengatakan, biar kamu belajar. Kalau kamu mengambil pilihan begini, oh ternyata akibatnya begini ya. Kalau kamu mengambil pilihan begitu, oh akibatnya begitu ya. Gitu maksud Allah. Karena apa? Siapa sebetulnya yang disebut dengan manusia? Manusia itu sesungguhnya adalah kesadaran yang sedang mengalami dirinya sendiri. Makanya hidup itu nggak penting gagal, nggak penting sukses. Tapi yang paling penting, kesadaran, menyadari kesadarannya sendiri. Sebetulnya itu tujuan kita hidup di sini. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjutkan ya. Oke, pelan-pelan ya. Nah. Di ayat lain, di surat Al-Anfal nih, boleh dicatat. Al-Anfal itu surat ke-8, ayat 53. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim
Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau tadi Allah cerita nasib. Kalau ini Allah cerita nikmat. Kita sudah diberi nikmat nih oleh Allah. Nah, nikmatnya sudah diterima oleh kita. Itu nikmat itu tidak akan berubah kata Allah. Kalau kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Sekalipun itu nikmat. Jadi artinya ayat ini memberikan kebebasan. Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini. Berarti kebahagiaan itu terbatas atau tanpa batas? Keberlimpahan itu berbatas atau tanpa batas? Harusnya tanpa batas. Loh, kenapa sekarang berbatas? Siapa yang membatasi? Lagi-lagi, muncul lagi. Ternyata yang membatasi semua adalah diri kita sendiri. Jadi sekarang kita bebaskan, pahami ayat ini. Ternyata selama ini yang membatasi semua saya, realitas saya adalah diri saya sendiri. Ingat ya, kalau dengar kajian saya jangan cuma asik mendengarkan, tapi harus langsung praktek. Langsung praktek, gak praktek percuma. Ya, karena saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Yuk Bapak Ibu. Lihat ini. Jadi sebetulnya di alam semesta ini ada satu kekuatan. Tidak terlihat tetapi nyata kekuatannya. Tidak nampak tapi nyata kekuatannya. Kekuatan itu bernama kesadaran. Ada yang memberi nama kekuatan itu bernama cinta. Itu namanya aja. Yang jelas, kesadaran ini adalah sebuah kekuatan yang positif. Dan kesadaran ini yang mencipta segalanya. Untuk apa? Karena kesadaran ingin mengalami dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, realitas dulu atau kesadaran dulu? Kesadaran dulu. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu, kalau semua realitas ini sebenarnya produk dari kesadaran. Makanya sekarang jadi mengerti ya, di agama Hindu, di agama Buddha, sahabat-sahabat di keyakinan itu jarang bicara tentang Tuhan. Mereka lebih banyak berbicara kesadaran tertinggi. Saya pernah belajar tradisi mereka. Saya selidiki kenapa ya, kalau di Islam dikit-dikit kan Allah, dikit-dikit kan Tuhan. Sakit dari Allah, miskin dari Allah. Saya sering bicara dengan mereka, kenapa ya? Di agama mereka itu jarang bicara Tuhan. Tapi mereka bicara kesadaran tertinggi. Sebetulnya yang dimaksud ya, dia juga. Oh, kesadaran tertinggi. Karena mereka sadar, semua realitas ini sebetulnya hanyalah cerminan dari kesadaran yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau begitu saya mau nanya, pikiran dulu, kesadaran dulu. Jadi pikiran itu sebetulnya hanya salah satu segmen kecil dari kesadaran. Karena yang ada itu adalah kesadaran dulu, bukan kesadaran, bukan pikiran yang menciptakan kesadaran. Ingat, kesadaran yang menciptakan pikiran. Jadi kenapa tercipta pikiran-pikiran yang buruk? Yaitu karena kesadarannya begitu. Kualitas kesadarannya yang mencipta itu. Ulangi lagi. Jadi kalau kesadaran yang mencipta segalanya, sebetulnya kesadaran ini sedang ingin mengalami dirinya sendiri. Makanya cocok dengan ayat yang tadi, bahwa ya setiap sebab ada akibatnya. Untuk apa? Untuk melatih. Makanya realitas ini sering disebut dalam fisika kuantum sebagai ilusi. Hati-hati, walaupun ilusi, tapi realitas ini justru sekolah bagi kesadaran. Sekolah bagi kesadaran untuk meningkatkan kesadarannya. Paham sampai sini? Oke. Memori kesadaran itu tak pernah sirna, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada sebuah memori, ya. Tidak pernah sirna. Dan memori ini akan selalu ada. Kita hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Bumi ada, bumi tidak ada. Ini memori kesadaran ini akan selalu ada. Dan bersifat abadi. Lihat saya semuanya. Apa yang abadi di semesta ini? Ya ini. Ini. Ruang kosong ini akan ada selamanya.
Yuk sekarang sadari, Bapak Ibu, sadari. Sekarang di fisika kuantum ada yang namanya quantum entanglement. Quantum entanglement itu begini. Kalau ada dua partikel yang pernah berinteraksi, walaupun dia berpisah sejauh apapun, jaraknya tak terbatas, dia akan tetap terhubung. Kepikiran nggak? Siapa yang menghubungkannya? Ini. Kan ada di sini, betul nggak? Ini ruang energi. Ini ruang frekuensi. Sekarang saya mau nanya, apakah Bapak Ibu dengan saya terhubung? Siapa yang hubungkan? Ini. Sadar? Sadar. Jadi kita mengambil energi dari ruang yang sama? Apakah nanti ketika kita melepaskan napas akan dilepaskan ke ruang yang sama? Kenapa takut? Jadi sebetulnya ketika hidup nih sekarang ini, sebenarnya kesadaran sedang ingin mengalami pengalaman hidup lewat tubuh ini. Jadi segala pengalaman hidup sebetulnya yang paling penting disadari. Lihat saya semuanya. Pada akhirnya tubuh ini pasti hancur. Karena apa? Fase kehidupan kan begitu, ya. Lahir anak yang lucu. Ya. Habis tuh lucu. Ya. Setelah itu kemudian berkembang. Setelah berkembang, berikutnya apa? Layu kan? Ini udah lewat, lucu udah lewat. Ya, berkembang sudah lewat. Ini kan udah fase layu nih. Layu. Betul nggak? Setelah layu kan habis, tidak ada. Tapi saya mau nanya, apakah ketika kita nanti sudah habis tubuh ini, apakah kesadaran masih tetap ada? Masih tetap ada. Nah, terus kenapa kita takut menghadapi kehidupan dan kematian? Karena kita menganggap seolah-olah ya, hidup itu adalah dari lahir sampai mati. Itu yang terbatas. Padahal sebetulnya hidup itu kesadaran itu tidak bisa dibatasi oleh fase lahir sampai mati. Nanti juga akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sampai kesadaran itu menjadi sangat kaya. Dia punya pengalaman. Karena kesadaran ingin mengalami kesadarannya sendiri sebetulnya. Makanya ada orang yang terjebak pada sukses, tidak siap gagal. Sebenarnya karena tidak sadar aja. Gak apa-apa sekali-kali mengalami kegagalan. Kalau itu untuk membuat kita menjadi sadar. Daripada sukses terus dalam kekosongan makna. Kan banyak orang yang bingung dengan kesuksesannya. Betul nggak? Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, jadi memori kesadaran itu tak pernah sirna. Di suatu medan memori yang tak terbatas. Itu yang sering disebut oleh orang-orang spiritual sekarang sebagai AI-nya Allah. Coba gini, ya. Bikin lagu, kata-kata, bilang sama AI, tolong ya, ciptakan lagu, ya, yang sedih-sedih gitu, suruh aja AI. AI itu apa sih? AI itu sebetulnya adalah software yang isinya data. Data kita semua itu. Sehingga dia akan bekerja berdasarkan data. Jadi kalau kita bangga dengan AI karena bisa menyimpan data-data kita akibat kita sendiri yang memberi data itu. Coba Bapak Ibu. Google Map. Ketika bikin rumah baru, awalnya dia masih belum kenal. Sekali aja tukang Gojek masuk ke rumah kita, berikutnya sudah terdaftar itu datanya di Google. Makanya berikutnya akan salah lagi. Hebat ya? Itu data. Itu adalah teknologi Bapak Ibu. Sekarang Allah, ya, energi universal tanpa batas, quantum field. Quantum field ini, medan kuantum ini hanya sedang mendengar quantum shift kita mau bergeser atau tidak. Ketika quantum shift kita bergeser, quantum field juga akan merespon dengan energi yang baru. Realitas yang diciptakan oleh quantum field ini, realitas yang baru. Itulah cara mengubah nasib. Ini saya bicara agak sedikit saintifik supaya Bapak Ibu agak gaul dikit. Karena selama ini kan mengubah nasib keluar, betul nggak? Bukan ke dalam. Buktinya nggak sukses kan? Oke. Nah itu sebetulnya detailnya ayat yang tadi yang kita tidak paham. Nah, jadi sebetulnya apakah di sini ada AI?
Ada? AI siapa? Saya sebut aja AI-nya ilahi. Karena apa? Ini bisa diperintahkan apa saja oleh kita. Ini bisa diperintahkan untuk menciptakan realitas apa saja oleh kita. Maka dia disebut dengan sang keberadaan, sang kehadiran. Hebat Quran. Allah mengatakan dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu ternyata artinya bukan Tuhan. Rob itu sang keberadaan, sang kehadiran. Yang senantiasa merespon apapun getaran yang kita pancarkan kepadanya.